Apa itu racun maut dan sengat maut? Bapak Ibu Saudara, maut, racun maut, sengat maut. Bapak Ibu Saudara, apa itu maut? Ya, kita bicara maut dulu ya. Untuk bicara maut yang harus kita baca itu Roma 5 ayat 12. Oleh karena satu orang, maka sudah berkuasa, dosa berkuasa itu juga maut. Nah, jadi maut itu dosa karena dosa Adam. Oleh karena satu orang. Artinya sebut saja dosa yang diwariskan Adam. Ini untuk mempermudah ya. Dosa waris tidak ada di Alkitab. Maksudnya maut adalah dosa yang diwariskan Adam. Gini Bapak Ibu Saudara, lalu harus kita baca juga ayat 13 ya. Sebelum ada Taurat, dosa perbuatan itu tidak diperhitungkan. Jadi orang-orang itu zaman dulu Pak ya, itu hanya dosa karena warisan. Ini saya sebut dosa warisan aja supaya mempermudah. Karena Adam itu jatuh dalam dosa, maka Adam sampai Musa, ingat ya Adam sampai Musa, itu hanya berlaku dosa hukum Taurat. Apa itu? Maut. Maut itu apa? Mati kekal. Ingat ya, dosa Adam sampai Musa itu yang dihitung cuman dosa karena warisan. Dosa perbuatan tidak dihitung karena belum ada Taurat. Roma 5 ayat 13. Jadi kalau Kain membunuh Habil, itu dosanya tidak dihitung. Dosa Kain bunuh Habil tidak dihitung. Yang dihitung adalah dosa yang warisan ya dari Adam karena tidak percaya. Ini dia. Karena tidak percaya kepada Allah itulah dosa maut yang disebut di dalam Roma 5 ayat 12. Ya, oke. Kemudian misalnya Lot bersetubuh dengan kedua anak perempuannya. Persetubuhannya dihitung dosa enggak? Enggak. Ya, enggak ya. Lot termasuk yang diselamatkan ya. Misalnya Abraham itu juga punya banyak dosa juga ya. Terus misalnya siapa lagi ya? Sampai kepada Musa. Musa sebelum hukum Taurat itu Musa akan membunuh orang terus mayatnya disembunyikan di dalam pasir. Itu termasuk dosa yang diperhitungkan tidak? Tidak. Jadi maut karena dosa waris yang diwariskan Adam bisa diobati. Ini bahasa saya ya. Diobati dengan korban bakaran. Kenapa Kain itu tidak diterima? Karena korbannya bukan korban bakaran. Nggak ada yang memerintahkan korban pakai hasil pertanian, nggak ada. Ya, korban itu hanya korban bakaran, hanya satu korban saja. Jadi seseorang itu bisa saja berbuat dosa, Adam sampai Musa, cukup dengan korban bakaran aja. Udah selesai, asal beriman. Beriman pada siapa? Pada Yesus Yahweh waktu itu ya. Oke, itu yang disebut maut. Dosa yaitu akibat dosa karena dosa waris. Nah, bagaimana dengan racun maut atau sengat maut? Racun maut itu hanya ada dua ayat, yaitu racun maut itu Markus 16 ayat 18 dan 1 Korintus 15 ayat 55 56 lah ya. Sengat maut cuman ada di situ juga, sengat maut racun maut ya. Sengat maut racun maut itu hanya ada di 1 Korintus 15 55 56. Ayat 54, 1 Korintus 15 ayat 54. Hei maut, di mana kemenanganmu? Hei dosa karena waris, di mana kemenanganmu? Oleh iblis ini ya. Nggak, udah dikalahkan oleh Yesus. Kemudian sengat maut dan racun maut ialah kuasa hukum Taurat. Dosa karena kuasa hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, zaman Adam sampai Musa itu hanya berlaku kuasa dosa waris. Diobati, ini bahasa saya diobati ya. Diobati dengan satu korban, yaitu korban bakaran. Nah, ketika Taurat diturunkan, ya,
ini tambah korbannya jadi 5 karena di situ ada sengat maut, yaitu kuasa hukum Taurat. Ya. Racun maut di dalam Markus 16 ayat 18 adalah racun maut adalah sengat maut, yaitu kuasa hukum Taurat. Orang yang sudah percaya Yesus disengat atau dihadapkan dengan kuasa hukum Taurat udah nggak mempan. Kan kuasa hukum Tauratnya sudah batal. Hukum Taurat sudah batal, itu maksudnya. Meskipun kamu minum racun maut tidak akan celaka. Iya dong. Ya, racun maut adalah kuasa hukum Taurat. Sengat, ya racun itu kan sengat, sama saja. Racun maut dan sengat maut di dalam 1 Korintus 15 ayat 55-56. Ya, itu adalah sama. Jadi, ketika hukum Taurat itu turun, nah sekarang dosa perbuatan mulai diperhitungkan di dalam Roma 5 ayat 13. Lalu harus melakukan 5 korban. Kan tadinya cuma 1 korban, ya. Korban bakaran nambah 4, yaitu korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah dan penghapus dosa. Ya, jadi 5 korban. Ya, 4 korban diantaranya nyembelih binatang, 1 korban sajian, ini tepung-tepungan dan makanan-makanan begitu. Ya. Itu semua sudah kita tinggalkan karena Yesus sudah mengalahkan kedua kuasa itu. Maut sudah dikalahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Hei maut, di mana kemenanganmu? Lalu ayat 5556, hei sengat maut, sengat, di mana sengatmu? Yaitu kuasa hukum Taurat. Jadi Yesus sudah mengalahkan 2 kuasa dosa, yaitu dosa karena waris dan dosa karena hukum Taurat. Kita sebagai orang Kristen sudah kuasa dosanya sudah dikalahkan, tapi kita masih bisa berbuat dosa, masih dosa perbuatan masih, tetapi bukan dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 3 ayat 19 ya. 19. Ya, ayat segitulah. Orang yang sudah percaya Yesus itu tidak melakukan dosa lagi. Maksudnya dosa yang mendatangkan maut. Kita masih bisa berbuat dosa, tapi bukan dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kita sebagai orang Kristen masih bisa berbuat dosa, tapi bukan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu cuma ada 3. Murtad, bunuh diri, dan menghujat Roh Kudus. Orang Kristen tidak akan melakukan 3 ini. Ya, murtad artinya pindah keyakinan, bunuh diri juga enggak, menghujat Roh Kudus artinya mendowngrade Yesus yang Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah Yesus karena Yesus adalah roh. Ya, tetapi 85% yang ngaku gereja di luar sana, ngaku-ngaku Kristen, itulah penghujat Roh Kudus. Ya, yang disembah Bapa, seperti yang disembah Tritunggal, itu semua adalah penghujat Roh Kudus. Nah, itu akan binasa, ya. Ngopi dulu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi itulah maut, ya, sengat maut dan racun maut. Maut itu karena waris. Sengat maut sama dengan racun maut itu karena hukum Taurat. Dua-duanya kuasa dosanya sudah dikalahkan. Orang Kristen kalau dihadap-hadapkan sama Taurat gimana? Taurat kan ada sengatnya, ada racunnya, yaitu maut karena hukum Taurat. Hukum Taurat itu siapa tidak melaksanakan dihukum mati di dalam Galatia 3 ayat 12. Ya, hukum Taurat itu bukan soal iman, tetapi siapa melakukannya akan hidup. Kalau Anda tidak melakukan hukum Taurat, Anda mati dirajam. Itu maksudnya, ya. Jadi orang hukum Taurat itu siapa melakukan akan hidup, maksudnya yang tidak melakukan mati dirajam. Ya. Tetapi orang kekristenan itu orang beriman, ya, hidup karena iman. Orang percaya itu karena iman, ya. Seperti itu. Jadi ketika orang Kristen dihadapkan sama hukum Taurat, gampang.
Ya, kok gampang, hukum Taurat sudah batal, ya. Maka kita sekarang iman, tidak lagi menjalankan ritual hukum Taurat itu, ya. Banyak gereja yang masih comot-comot, termasuk menyebut nama Yahweh, masih disebut-sebut, yaitu dia kena hukum Taurat itu, ya. Nggak bisa dilawan, nggak bisa dilawan. Anda sudah harus bikin korban, tapi itu sudah tidak mau. Allah tidak berkenan di dalam Ibrani 10 ayat 8. Allah tidak berkenan semua korbanmu. Mau nyembelih, mau korban makanan, mau nyembelih kambing, nyembelih domba, tidak. Allah tidak berkenan meskipun Anda lakukan menurut hukum Taurat. Ibrani 10 ayat 8. Jadi clear, itu tadi maut, racun maut, dan sengat maut, ya. Racun maut dan sengat maut ini sama, yaitu kuasa hukum Taurat. Anda minum racun maut, artinya Anda diperhadapkan dengan hukum Taurat, tidak akan binasa, enggak akan celaka, enggak akan. Bukan kok racun kobra diminum, nah, itu sama saja dengan primitif banget, anak Allah beranak, ya kan gitu kan. Anak Allah beranak, siapa bidannya? Minum racun maut, ya minum aja racun kobra, itu sama primitifnya. Ya, Pendeta Hadiri sudah menjelaskan dengan very clear apa itu racun maut, sengat maut. Racun maut, sengat maut itu sama, sengat itu ada racunnya. Itu adalah dosa kuasa hukum Taurat, ya, kuasa dosa hukum Taurat. Sedangkan maut adalah kuasa dosa dari dosa waris, diwariskan oleh Adam. Dua-duanya sudah dikalahkan oleh Yesus, kuasanya sudah dikalahkan, tetapi orang masih bisa berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, itu orang-orang yang percaya Yesus, ya. Tetapi orang yang di luar Yesus itu, itu demen banget dosa yang mendatangkan maut, terutama menghujat Roh Kudus. Yesus masih jadi manusia gondrong, masih sujud kepada Bapa, itu menghujat Roh Kudus. 85% yang ngaku gereja di luar sana adalah penghujat Yesus. Selamat enggak, nanti dia kelompoknya 666 Babel besar, itu satu grup itu. Kambing terkutuk, antikristus, mesias palsu, nabi palsu. Itu satu grup, ya. Itu nanti akan menguasai 85%. Sampai kiamat nanti seperti itu polanya. Ya, orang yang selamat masuk surga hanya 15%, 85% gabung dengan semua agama-agama dunia akan go to hell. Itu Alkitab very clear kok jelasinnya. Ya, sangat clear, ya. Seperti itu. Ayo jadilah orang Kristen, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Bergabunglah dengan yang 15% jurusan surga. Ya. Tegas, jelas, gitu. Allah itu Yesus Kristus, yang harus disembah itu Yesus Kristus, Alfa Omega itu Yesus Kristus. Jangan sembah Bapa, karena Bapa bukan Allah. Bapa itu Allah yang fiktif, Allah yang ilusi. Tidak pernah ada orang nyembah Bapa. Ya, Anda nyembah Bapa ya binasa, go to hell kamu. Tidak pernah ada orang nyembah Bapa. Itu kan gagal pahammu saja. Bapa adalah sebutan atau panggilan orang Yahudi untuk Allah. Tapi syarat dari Bapa ini perhatikan, namamu ialah penebus kami. Kalau kamu membaca ayat Yesaya 63 ayat 16, Yahweh, Allah, ya Allah, engkaulah Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dari dahulu kala. Kira-kira kalau Anda baca ayat ini yang dimaksud siapa? Yesus. Yesus itu Allah, bukan Yesus itu Bapa. Allah, engkaulah Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Yesus, engkaulah Allah kami yang kami panggil Bapa. Ini khusus orang Yahudi. Makanya orang Yahudi berkata Bapa kami satu yaitu Allah. Tidak pernah ada orang Yahudi mengatakan Allah kami satu yaitu Bapa. Jadi yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah. Cuman dia belum tahu namanya Yesus karena dia menolak. Kecuali Yahudi yang asli yang memegang Taurat Perjanjian Lama asli yaitu Tanak. Semua Yahudi asli pasti jadi Kristen. Yahudi KW ya jadinya ya Katolik sama Protestan. Yang menolak Yesus Allah betul kan mudah sekali. Sekarang banyak Yahudi berkeliaran di Indonesia, ngaku Yahudi, dia menolak Yesus Allah. Sama dengan Katolik, sama dengan Protestan. Kami Kristen ini, nanti ada Yahudi Kristen di Israel yang jumlahnya cuma 4%. Itu menerima Yesus Allah. Yahudi asli pasti jadi Kristen, Yahudi KW jadinya Katolik sama Protestan tuh sekarang itu lihat aja tuh.
Ya, makanya dan satu lagi sih agama ya. Jadi Yahudi KW itu jadinya Katolik, Protestan ada satu lagi. Makanya nanti satu guru satu ilmu toh. Katolik, Protestan nama satu lagi. Yang sering menyebut dirinya kami agama Abrahamik. Abraham itu belum punya agama kok. Siapa bisa bantah? Abraham belum punya agama. Agama itu dimulai dari Taurat, diawali dengan Keluaran 31 ayat 18. Yesus menulis dengan jari di dalam 10 hukum Taurat itu. Clear? Itu penjelasan yang sangat clear apa itu maut, racun maut, dan sengat maut. That's it. Jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.